teman-teman semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, malam ini saya baru pulang dari kerja ya. Ini saya mau kasih informasi ke teman-teman semuanya karena banyak sekali yang menanyakan ke saya, yang DM ke saya, yang chatting ke saya mengenai proses kelanjutannya untuk CPMI yang ada di Indonesia ya. Itu bagaimana sampai sekarang kok tidak ada keputusan ya, tidak ada informasi yang jelas bagaimana kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini saya mau jawab ya, karena saya juga nggak bisa selalu ngasih informasi ya, karena waktu kemarin-kemarin itu kan ya memang sampai sekarang ini belum ada proses kayak gitu. Banyak sekali teman-teman tuh yang mau daftar ya, yang pemula itu mau daftar ke PT, tapi PT itu juga belum buka, belum ada proses. Kalaupun udah buka, mereka itu cuman masih mengurus yang sektor formal atau pabrik ya. Jadi bisa daftar tapi juga tidak bisa ID kayak gitu, tapi bisa medika, daftar terus di biodata kemudian medika kayak gitu. Jadi tapi untuk proses ID-nya itu belum bisa sampai sekarang. Nah, permasalahan ini ya itu banyak sekali yang simpang siur ya, maksudnya yang penasaran, dan untuk yang sudah pernah daftar tuh bagaimana. Nah, di sini malam ini saya mau bahas satu-satu. Oke, ya dari mulai pertama yang masalah proses yang udah pernah daftar, yang udah pernah ID, yang udah pernah dapat majikan, bahkan yang udah pernah dapat visa kayak gitu. Untuk yang pernah daftar dan yang saya sebut tadi itu prosesnya lanjut ya, prosesnya lanjut. Sebentar, ada telepon masuk, tak matiin dulu nggak apa-apa ya. Jadi saya lanjut ya. Jadi yang tak sebutin tadi itu untuk prosesnya tetap lanjut ya. Di sini maksudnya agensi tetap membantu prosesnya kalian, tetap memberangkatkan. Kalau ada pemberangkatan tetap memberangkatkan, kita tinggal menunggu proses ulang atau mungkin ngantri untuk karantina, mendapatkan kamar untuk karantina kayak gitu, hotel karantina maksudnya gitu ya. Itu kan sudah disediakan sama pemerintah, tapi kuotanya memang juga terbatas, tapi tetap ada orang yang diproses, maksudnya dari agensi tetap diproses. Nah, itu yang udah pernah dapat visa. Yang udah ada ID gimana loh? Oke, yang udah dapat ID kan mereka menunggu di rumah ya, menunggu di rumah sambil menunggu informasi bagaimana. Nah, mereka yang nunggu di rumah, kalau biodata di sini itu kita market ya, kita market untuk dikasihkan ke majikan untuk dipilih, mau pilih anak yang mana kayak gitu. Itu yang udah proses ID. Nah, itu saya sempat seminggu yang lalu tuh sempat ngambil biodata, ada beberapa jumlahnya itu ada interview. Jadi majikan itu mau ngambil dari Indonesia sana yang udah dapat ID kayak gitu. Jadi prosesnya mungkin agak cepat ya. Kalau udah benar-benar gimana ya, udah pernah dapat ID kan bisa memproses selanjutnya kayak visa apa kan udah bisa ya, udah buka kayak gitu. Jadi itu tetap diinterview sama kita, tapi interviewnya lewat video call ya, video call. Terus posisi PMI-nya itu ada di rumah masing-masing kayak gitu. Nah, itu juga majikan kalau memang bersedia mengambil ya dilanjut kayak gitu. Kita agensi sama PT, pihak PT itu menyediakan atau membantu mempersiapkan dokumen selanjutnya kayak gitu. Jadi tetap ya, kalau misalnya udah pernah ID itu tetap diproses. Cuman tergantung nasib juga. Mungkin kalau sesuai dengan kriteria pemilihan dari majikannya atau agensi ya tetap lolos ya, bisa saja diproses selanjutnya gitu. Nah, itu tadi yang sudah dapat ID atau mungkin sudah dapat visa, lanjut prosesnya. Oke, sekarang yang pemula yang baru mau daftar mungkin di bukan di PRT ataupun di Jompo, itu sementara belum bisa proses kayak belajar mengajar apa itu belum bisa. Mungkin kalau PT itu bukanya itu cuman memproses sampai biodata dan medikal saja kayak gitu, karena medikal tetap diutamakan, karena kan takutnya nanti sudah proses lanjut ternyata medikalnya unfit kayak gitu. Jadi kalau kalian daftar terus akhirnya di biodata sama PT kemudian langsung dimedikalkan kayak gitu, jadi nanti hasilnya sehat, fit, itu baru lanjut proses dokumen selanjutnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang penasaran gimana. Nah, ini sekarang yang paling kita ketar-ketir lagi, kita khawatirkan lagi setelah
kemarin ada informasi dari Indonesia sana, ternyata mereka yang mau berangkat ke sini itu ya, kalau belum dapat majikan sama sekali itu biaya untuk mengambil satu orang PMI itu kalau PRT sangat mahal ya. Jadi di PT manapun, kalian ikut PT manapun itu untuk biayanya itu sama, hampir sama. Kalaupun ada perbedaan itu hanya beberapa persen saja kayak gitu. Jadi kalian mungkin PT ini misalnya PT A, B, C ini berapa biaya untuk ngambil Mbak PMI-nya kayak gitu. Nah, itu beda-beda ya, tapi perbedaannya enggak banyak ya. Jadi karena biaya untuk pengambilan PMI sekarang ini satu orang majikan harus mengeluarkan biaya sekitar ya 80 sampai 90 ribu. Ada yang seperti itu. Jadi minimal 75 sampai 85 itu minimal ya. Jadi estimasinya seperti itu ya. Jadi sekarang gimana mau lanjutnya, maksudnya mau proses berlanjut, maksudnya terus diproses gimana. Nah, tapi ini majikan saat ini khawatir ya. Dan selain khawatir ini saya juga dengar ya kemarin-kemarin dari kantor itu katanya justru peminatnya sekarang majikan yang mau minat ngambil PMI itu dibatalkan lagi kayak gitu. Karena dengan biaya segitu banyaknya. Kenapa kok biayanya segitu banyaknya ya? Karena sekarang ini proses misalnya masuk ke Taiwan kan harus ada biaya biodata, kemudian biaya tes swab itu dibebankan ke majikan, swabnya 2 kali kalau nggak salah, kemudian karantina 14 hari sama 7 hari. 14 hari itu kalian dapat uang dari pemerintah ya. Kalau udah nyampe sini itu dapat uang dikembaliin dari pemerintah. Tapi sebelumnya majikan harus membiayai, harus bayar dulu sama pihak karantina kayak gitu untuk mengambil kalian sebelum kalian terbang. Itu untuk kamar karantina, hotel karantina harus dibayar dulu sama majikan kayak gitu. Itu seharinya 1.600 sampai 1.500 tergantung hotelnya di mana kayak gitu. Nah, itu di karantina sekitar 14 hari ya. Jumlahnya udah berapa kalikan sendiri. Kemudian ada tambahan karantina yang 7 hari. 7 hari ini kalian kan nggak kerja sebenarnya, tapi majikan wajib memberi gaji selama 7 hari ini 567 gaji per hari dikalikan 7 hari tadi. Sekitar 3.000 lebih, 3.900 lebih. Nah, dari sini kita udah hitung ya, untuk karantina aja biayanya segitu banyaknya. Kemudian ada biaya tadi tes swab sudah, kemudian ada biaya harus membeli asuransi COVID kayak gitu. Itu di Indonesia juga ada program seperti itu. Makanya semuanya dikumpulin dari uang untuk biodata, uang untuk pengambilan Mbak PMI ke PT apa itu semuanya total sekitar 75 sampai 85 ya. Biaya nominalnya sekitar segitu. Ada kurang lebihnya itu tergantung PT, tapi selisihnya yaitu tadi tidak banyak. Jadi saat ini majikan itu kembali membatalkan, banyak yang membatalkan belum jadi ngambil PMI kayak gitu. Jadi ini kendala lagi, makanya kenapa kok PT itu kapan mau memproses ya seperti itu. Jadi majikan tidak ada minat ya gitu loh. Jadi majikan kemarin juga ada, saya sempat dengar juga kalau biaya untuk pengambilan PMI Indonesia segitu banyaknya ya mungkin mau ngambil negara lain, tapi negara lain juga ada kendala karena sebenarnya COVID ini di negara-negara lain itu juga belum reda. Kayak di Hong Kong tambah parah, terus orang Taiwan kan suka ngambil mungkin dari Filipina atau Thailand atau mungkin dari Vietnam, tapi mereka sana juga parah kayak gitu loh. Jadi juga nggak bisa proses. Makanya terkendala. Jadi prosesnya mau di Indonesia, mau orang Filipina, Thailand atau mungkin Vietnam, kendalanya ya tetap kembali ke COVID tadi kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau memang masih mau niat mau ke proses ke luar negeri ya itu tadi harus sabar karena melalui proses yang begitu sulit kayak gitu. Jadi nah dari sini setiap harinya itu sebenarnya ya ada kadang ada yang masuk kayak gitu tapi pilihan ya benar-benar pilihan. Jadi susah kayak gitu. Ini di Taiwan sebenarnya krisis untuk PMI ini krisis banget. Krisis TKI ya maksudnya ada pabrik atau formal atau mungkin informal, jompo dan sebagainya itu sebenarnya kekurangan banyak orang kayak gitu. Tapi Meo Panfa mau gimana lagi? Apa boleh buat?
ya, karena kembali ke proses itu karena di begitu sulitnya ya, apalagi sekarang ada lagi kabar kemarin itu saya dengar dari Satgas KDI juga ya, prosesnya ini kok macet sampai sekarang, kok macet tuh gimana, karena pemerintah Indonesia juga mau menerapkan masalah program zero cost itu ya, semua biaya ditanggung sama majikan itu tadi. Nah itu belum tersosialisasi, belum terlaksana, masih harus ditunda-tunda lagi, harus sampai kapan kayak gitu loh. Jadi saya sendiri juga bingung, teman-teman setiap hari itu menanyakan ke saya kapan Taiwan buka. Taiwan tuh sudah buka, tapi ya itu prosesnya seperti itu ya. Jadi kalian mohon ya, apa yang saya infokan ini kalian harus bersabar, tetap bersabar gitu aja ya. Nah mungkin informasi dari saya cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Oke, selamat beristirahat, kerja yang baik, tetap semangat, jaga mood, Gusti Allah memberkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.